Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sinar Tani dimanapun berada. Alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu kembali untuk podcast dengan Pak Miftah, Direktur Pengembangan ekspor, Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kementerian Perdagangan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa terima. Nanti kita akan banyak ngobrol seputar bagaimana komoditas ekspor pertanian, bagaimana peluang ekspor komoditas pertanian. Mungkin banyak sahabat-sahabat tabloid Sinar Tani yang belum tahu bagaimana sih sebenarnya bisa menembus pasar ekspor. Nah, nanti kita akan banyak ulas dengan Pak Miftah ya. Jadi kita akan korek lah, korek selama ini mungkin kita banyak bicara, sahabat Sinar Tani banyak bicara soal hulu lah, soal budidaya, soal hilir sama pasarnya mungkin agak kurang. Nah, di sini kita ingin tahu banyak dengan bagaimana peluang-peluang ekspor komoditas pertanian. Ya. Selamat pagi Pak Miftah. Selamat pagi Mas Yuli. Selamat pagi. Ya, alhamdulillah Pak Miftah, sebelum masuk yang detail, bisa diceritakan dulu Pak Miftah bagaimana sebenarnya job atau fungsi di direktur ini. Tadi saya sempat bicara dengan Pak Miftah, ini nomenklatur baru gitu ya. Seperti apa sebenarnya peran dan tugas di direktorat yang baru ini Pak? Ya. Jadi saya mau mungkin bicara dari yang lebih umum lagi. Oh iya, Pak. Dari Kementerian Perdagangan itu ada beberapa unit ya yang nanganin perdagangan luar negeri. Itu ada 3 sebetulnya. Pertama itu adalah Dijen Perdagangan Luar Negeri. Dijen Perdagangan Luar Negeri fungsinya sebagai regulator ya. Regulasi untuk ekspor atau regulasi untuk mengelola impor. Itu di situ regulator. Ditjen Perdagangan Luar Negeri. Yang kedua adalah Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional. Tugasnya adalah untuk buka akses pasar, bikin perjanjian perdagangan dengan bilateral gitu ya. Misalnya bilateral itu dengan Kanada, dengan Jepang, dengan Korea, itu tugasnya dia. Sama bisa juga regional, jadi Indonesia, Eropa, ya, Indonesia, lagi Eurasia dan lain sebagainya. Itu Dijen PPI, itu Dijen Perundingan Perdagangan Internasional. Itu fungsinya untuk buka akses pasar. Nah, kita satu lagi nih, Dijen Pengembangan Ekspor Nasional. Dijen Pengembangan Ekspor Nasional itu tugasnya setelah diregulasi ya, setelah dibuka akses pasarnya, Dijen Pengembangan Ekspor Nasional masuk tuh perannya di situ untuk promotion. Untuk promosi, tidak hanya promotion sih. Sebelum promosi kan ada istilahnya penguatan lah ya, penguatan ekosistem ekspornya. Baru kalau sudah kuat ekosistemnya, baru kita bisa confident untuk ekspor. Nah, itu di Dijen Pengembangan Ekspor Nasional di kita nih, bos saya tuh. Di bawahnya, di bawah Dijen Pengembangan Ekspor Nasional itu ada beberapa direktorat dibagi by sektor. Ada manufaktur ya, ada pengembangan ekspor produk kreatif, ada pengembangan ekspor produk primer, ada di saya nih. Produk primer cakupannya luas juga. Pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, sama hasil olahan berbasis pertanian. Makanan olahan yang berbasis pertanian, hasil industri berbasis pertanian ada di kita juga, supaya supaya inline lah ya. Nah, itu tugas kita tuh. Tugasnya di primer ini ya tadi pengembangan ekosistem, para eksportirnya ya. Sama yang terakhir adalah pengembangan promosi. Itu di kita primer. Nah, ini memang nomenklatur baru sih Pak, baru dilakukan nomenklatur baru ini di 2022 pertengahan. Jadi baru 2 tahun ya. 2 tahun. Tapi
Tapi ini memang sektor yang sektor yang sangat penting karena stakeholdersnya juga banyak. Ya, stakeholdersnya maksudnya eksportirnya, calon eksportirnya luar biasa banyak. Ya. UKM juga lebih dari 96%. Saya kira dari sekian 96%, sebagian besar adalah produksi produk-produk yang berbasis pertanian. Saya yakin UKM itu. Gitu sih Mas Willy. Nah kalau dilihat tugasnya seperti itu ya Pak, berarti kan memang dan banyak pelaku usahanya, pelaku usaha bukan hanya yang punya perusahaan besar ya, tapi betul, juga betul. sampai yang UMKM, apalagi Yasin tadi juga lihat bahwa banyak yang milenial bagus seperti itu. Ya seperti kita ketahui Pak, pertanian itu menjadi sebuah sektor yang ya mampu bertahan ya. Ketika COVID kemarin dia bertahan. Sebenarnya sejauh mana sih Pak perkembangan ekspor komoditas pertanian secara umum ya, kita melihat secara umum selama ini Pak, mungkin sejak pasca COVID sampai sekarang. Kalau kita lihat kalau COVID kan kemarin ya masih tetap tumbuh gitu ya, tapi kalau kondisi sekarang bagaimana Pak? Kalau kita mundur ke 5 tahun terakhir ya, ekspor pertanian itu betul tuh meng-approve statementnya Pak Yuli. Jadi 5 tahun kan termasuk COVID ya, 5 tahun terakhir termasuk COVID. Itu trennya bagus Pak. 5,sekian% lah ya, tumbuh itu, trennya positif. Tapi khusus ya kalau bicara misalkan tahun lalu, memang kita dari sisi nilai kita turun, turun 10%. Saya kira ada faktor ini juga kenapa turun dari sisi nilai, karena ada faktor base year Pak. Karena 22 naik tinggi, karena 22 satu turun drastis minus lah istilahnya, kemudian ada peningkatan sedikit aja, growth-nya kan jadi besar ya. Nah itu karena faktor base year juga sih, kenapa 22.3 turun 10%. Karena dari sisi dari sisi volume kita naik sebetulnya, dari volume ya, dari tonase lah ya. Dari tonase naik itu sekitar 7%, 6, sekian persen lah, hampir 7%. Ini wajar sih menurut saya, karena kan sektor pertanian ini kan supply basic needs. Orang nggak primary product, artinya orang nggak bisa skip untuk beli konsumsi produk-produk pertanian. Jadi kenapa trennya positif itu 5 tahun terakhir walaupun selama COVID, karena orang tetap makan ya. Mau dimanapun, mau di rumah mungkin lebih banyak makannya ya. Lebih banyak makannya ya. Nah positif 5%, kemudian tahun lalu kita turun secara nilai 10%, tapi dari sisi volume naik. Jadi karena faktor ini juga ya, faktor ekonomi global juga belum stabil ya, belum stabil. Jadi ada purchasing power-nya juga belum stabil ya. Kalau purchasing power atau demand-nya belum stabil, itu mempengaruhi supply demand lah pasti kan, supply demand. Supply-nya banyak ya, karena kan kalau pertanian itu sektor yang adjustment di hulunya cepat Pak. Iya, cepat. Sementara di demand, adjustment dari COVID ke post-COVID itu lambat. Makanya itu supply-nya mungkin naik lebih cepat, sementara demand-nya lambat itu. Akhirnya ada penurunan harga gitu, ada bargaining harga yang lebih rendah. Ketika si petani, misalnya kalau bicara petani mau ekspor barang X gitu ya, tapi demand-nya harus stabil, akhirnya dia bargaining untuk mendapatkan harga bagus juga. Ya, itu sih. Termasuk nilai tukar juga. Ya. Jadi banyak hal sih yang mempengaruhi. Tapi patut disyukuri volume kita masih positif, hampir 7%. Tapi Pak, kalau kita melihat ya ekonomi global kan memang seperti Bapak katakan belum stabil juga begitu. Kalau Bapak prediksi, mungkin ada hitungan prediksi ke depan peluang kita dan bukannya seperti apa? Atau kemudian negaranya mana yang bisa teman-teman
pelaku usaha ini bisa ngelihat gitu. Jadi ada beberapa negara sebetulnya yang diprediksi punya akan mengalami kenaikan purchasing power. Pertama itu yang saya ketahui ya, China, kemudian India, Turki, kemudian ada di wilayah Amerika Selatan itu Peru, kemudian di Afrika juga ada juga. Jadi memang analisanya nggak bisa agregat, ya. Karena kita harus analisa case by case, country by country, karena setiap negara punya ekonomi sendiri-sendiri, ekonomi sendiri-sendiri. Dan kita melihat bahwa kalau misalkan di satu sisi tertutup pasarnya gitu ya, ada hambatan, sebetulnya ada pasar lain yang potensial. Negara-negara non tradisional ya, negara non tradisional itu pertumbuhan ekonominya di atas 3%. Di atas 3% itu artinya di atas pertumbuhan ekonomi global. Global kan 2.9 something ya. Jadi kalau 3 ke atas itu udah bagus, termasuk Indonesia udah bagus juga, 5% pertumbuhannya. Jadi kita melihat ini ekspor ya secara keseluruhan tetap optimis ya, karena di Kementerian Perdagangan juga nggak hanya fokus pada negara-negara tradisional ya, ke Amerika Serikat, ke Jerman, ke Jepang, tapi juga negara-negara non tradisional ya. Nah, bagi pelaku usaha Pak, tantangan yang paling berat kondisi ekonomi global seperti Bapak katakan, tantangan yang lain yang mereka harus ya antisipasi. Sebetulnya saya ngelihat gini, kalau dari sisi ekspor tadi ya potensinya masih besar. Di hitungan kita ada sebetulnya potensi yang belum kita garap ya. Kan tahun lalu lah ya, kita bicara tahun lalu nilai ekspor kita tuh sekitar 4,5 lah ya, 4,5 miliar US dollar untuk pertanian ya, untuk hasil pertanian. Terus kita melihat sebetulnya ada untapped market lah istilahnya, untapped market yang market yang belum kita garap, masih potensi. Itu nilainya sama dengan value kita sekarang 4,5, jadi sekitar 8 sampai 9 miliar US dollar. Nah ini kalau kita bisnis as usual sih nggak bakalan tercapai tuh, akan jadi tetap potensi sampai kapanpun. Nah kita melihat juga bahwa permasalahan atau tantangannya tidak hanya di dalam negeri. Di dalam negeri kan banyak juga tantangan Pak ya. Tapi kalau bicara luar negeri ada juga. Pertama yang paling krusial itu terkait dengan perubahan consumer behavior, Pak. Consumer behavior. Jadi kita melihat konsumsi hasil pertanian akan lebih rendah ya. Akan lebih rendah. Yang kedua akan lebih selektif. Akan lebih aware terhadap kesehatan, aware terhadap lingkungan. Jadi 4 hal ini yang perlu kita pertimbangkan ya dalam bisnis maupun dalam policy kita. Nah itu ya tantangan-tantangan. Bahkan di Eropa ya, mungkin udah pernah dengar ya, di Eropa itu ada rencana untuk penerapan kebijakan UDR. Ya UDR ya, deforestation regulation itu kan rencananya 1 Januari 2025. Bentar lagi nih, tinggal setengah tahun lagi ya, Nah itu tantangan yang harus dihadapi oleh petani kita. Karena kan di dalamnya tidak hanya perusahaan-perusahaan besar kayak yang terdampak ya, petani-petani kecil di sektor mungkin yang paling gede, yang paling bersuara sawitnya kan. Tapi sebetulnya di situ cakupan produknya kan ada kopi, ada karet, ada teh kayak gitu, kakao. Nah ini kan petani kita juga itu semua. Iya betul. Oleh karena itu pemerintah
menyampaikan secara G2G gitu ke Komisi Eropa, menyampaikan 3 hal. Pertama, terkait dengan flexibility, ya. Jadi aturan ini jangan kaku. Flexibility terhadap petani kecil dan UKM, jangan disamain. Jangan disamain ininya apa regulasinya. Yang kedua, kita mendorong ke Komisi Eropa itu terkait dengan penerimaan praktek sustainability yang sudah ada, ya. Kayak misalkan kalau di kalau di CPO di ada kayu SWLK, kalau di betul, kalau di CPO ada ISPO, ada SPO gitu ya. Kenapa nggak accept aja praktek yang sudah ada? Kan sama prinsipnya gitu ya. Kita dorong itu. Yang ketiga, kita minta UDR juga treatmentnya equal antar negara maksudnya. Jadi jangan diskriminasi, ya. Menganut prinsip non diskriminasi. Karena itu dari upaya G2G kita lakukan, Pak. G2G kita lakukan. Kalau nggak salah udah ada 17 negara yang kurang lebih akan terdampak melakukan penandatanganan bersama lah ya, komitmen bersama untuk disampaikan ke Komisi Uni Eropa terkait dengan tadi 3 concern tersebut. Nah, kalau misalkan nih seburuk-buruknya UDR tetap dijalankan, nggak ada delay, nggak ada postpone sampai kurun waktu tertentu, artinya dijalankan di 1 Januari 2025 ya. Artinya yang harus kita lakukan adalah adaptasi, ya. Teman-teman di dalam negeri harus adaptasi dong. Petani Kita harus respect sama national interest-nya Uni Eropa juga. Karena kan kita juga kalau national interest kita diganggu juga nggak mau kan. Iya, itu juga saya pikir prinsip yang sama yang dipegang oleh Uni Eropa. Saya mau nih produk-produk yang saya pakai, yang saya konsumsi bebas dari deforestasi misalnya. Itu interestnya mereka, awareness concernnya mereka. Jadi kita harus hormati juga. Walaupun tadi ada upaya untuk delay, untuk postpone, karena termasuk kepentingan UKM kita atau small farmer juga kita adaptasi. Nah, adaptasi ini memang harus pemerintah hadir, ya. Kayak misalkan kita punya program di direktorat kita namanya Next, Pak. Next program Next, NEXT, ya, supaya next gitu ya. Tapi sebenarnya ada kepanjangannya Next itu. Next itu New Export Breakthrough, Pak. Export Breakthrough. Yaitu program pendampingan lah dari Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional. Untuk tahun ini kita fokus dulu ke sektor perkebunan. Ya, Pak. Karena memang perkebunan yang paling banyak. Iya, banyak ininya juga, banyak isunya juga, banyak. Jadi kita bekerja sama pihak ketiga untuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha. Idealnya ya, yang kita udah susun dari program Next ini, pertama pendampingan terkait dengan kapabilitas eksportirnya. Eksportirnya ya. Maksudnya terkait dengan kemampuan atau pengetahuan dia terkait dengan ekspor. Kalau mau ekspor nih tahapannya apa aja yang harus disiapin. Kalau mau pameran juga apa aja yang harus disiapin. Misal paling tidak punya marketing kit gitu ya. Atau mungkin kalau udah mulai advance itu disiapin namanya export marketing plan gitu ya. Lebih komprehensif tuh ini ya, substansinya lebih komprehensif. Itu pilar pertama dari Next itu kapabilitas eksportirnya. Yang kedua product development, pilar kedua dari Next ini product development. Bisa aja masuk sertifikasi untuk bantu pelaku usaha. Sertifikasi yang kita sedang jalankan sertifikasi untuk food safety. Food safety HACCP, Pak. HACCP. Tapi kita aware juga mungkin ada kebutuhan juga dari sektor ini terkait dengan good agriculture practices. Nah, itu belum kita
belum kita jalankan, baru hasap aja. Ya mungkin kita kalau misalkan ada resource mungkin juga kita bisa tambah juga. Ya tahu sendiri ya, resource-nya terbatas. Kalau udah di hulu Pak, petani yang harus banyak banyak sekali kan. Ya tetap kita kurasi lah, tetap kita kurasi. Nanti pelaku usaha yang kira-kira ketika kita intervensi bisa akselerasi gitu ya, jangan sampai nol juga. Susah juga kita untuk ngukur ini ya, ngukur keberhasilan. Yang itu pilar kedua, product development, maksudnya ya kita bantu ini ya untuk compliance dengan regulasi di sana. Yang ketiga market entry Pak. Market entry itu banyak cara sih kalau untuk market entry. Kita kan punya perwakilan perdagangan di luar negeri banyak Pak. Ada di 44 kota ya, di 44 kota di 30 negara, hampir 30 negara. Tugasnya cuma satu, promosi aja. Promosi produk Indonesia. Jadi nggak ada tugas lain, hanya promosi produk Indonesia. Kalau di atas teknis atau di mana ya, pokoknya di atas teknis itu kan ada beberapa peran alih teknologi kan gitu ya, ada alih teknologi, ada promosi. Kalau yang di tugasnya promosi aja ya, promosi aja di atas perdagangan sama Indonesian Trade Promotion Center tuh promosi aja. Jadi itu juga bisa jadi sarana untuk kita melaksanakan pilar ketiga tadi, market entry. Market entry yaitu tadi misalkan mau virtual business matching, bisa juga itu dengan teman-teman perwakilan. Mereka nanti engage sama buyer-buyer di sana, kita hadirkan di sana. Atau cara kedua, pameran, kita hadir di sana. Pameran di sana kayak misalkan kalau untuk pertanian itu ada di Biofak ya tahun lalu ya, tahun ini Biofak di Jerman. Kita bawa vanilla, bawa macam-macam lain, rempah-rempah banyak juga kita bawa di sana. Dan alhamdulillah hasilnya juga bagus. Ya kalau untuk olahan agrobase ya banyak juga pameran makanan, ya, minuman. Itu kan basisnya dari pertanian juga. Ya kita support juga lah hilirisasi di pertanian ini juga, tidak hanya raw-nya ya, tapi juga di olahannya juga ya. Atau melalui pameran yang ada di dalam negeri yang sifatnya internasional. Itu kita ini juga kita programkan juga. Kenapa Trade Expo Indonesia, namanya Trade Expo Indonesia ini? Pernah dengar ya? Trade Expo Indonesia ini ya mungkin satu-satunya pameran multi produk ya, platformnya B2B ya. Jadi bukan B2C ya, bukan retail, bukan untuk jualan di expo, tapi buat engage sama connect sama buyers ya. Nah, itu saya kira itu kesempatan sih buat pertanian, sektor pertanian. Dan tahun ini spesial, si Trade Expo Indonesia ini spesial. Kalau tahun lalu sektornya F&B, manufaktur, terus services, home living gitu. Tahun ini ditambah lagi Pak, pertanian. Food, beverage and agriculture. Agriculture ini sebetulnya kita pengen dari fishery masuk, kemudian dari fresh produknya juga masuk, ya dari vegetable, dari fruit bisa exhibit juga di situ. Karena selama kita komunikasi dengan perwakilan perdagangan, inquiry ya untuk produk-produk yang fresh juga banyak. Walaupun mungkin kita masih ada kendala misalnya dengan Cina terkait dengan protokol durian gitu ya, protokol salak kayak gitu-gitu. Tapi untuk negara-negara lain kayak misalnya Timur Tengah, kemudian Afrika itu potensi. Jadi fokus kita nggak selalu ke Tiongkok, ada pasar-pasar lain yang dibuka juga. Nah itu rencananya kapan Pak yang penyelenggara? Yang Trade Expo itu direncanakan tanggal 9 sampai 12 Oktober di ASBSD. Ya, dengan ASBSD. Nah bagi pelaku usaha Pak Miftah, kan tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana ada potensi-potensi gitu ya. Nah
kadang-kadang kan mereka bingung Pak, gitu ya. Saya mau ngapain nih gitu ya. Nah proses pembinaannya itu terus bagaimana proses pembinaan, bagaimana kalau saya udah punya produk nih gitu, sepertinya layak gitu ya untuk ekspor gitu ya. Selama ini mungkin ya apa ya, belum tahu gitu ya, belum tahu, atau mungkin jualan online aja gitu ya. Jualan lagi ada. Nah, bagaimana mereka gitu Pak, mereka yang sudah punya produk terus pengen ya sebenarnya untuk bisa mungkin bisa ya memasarkan lebih luas begitu Pak. Apakah Kementerian Perdagangan itu di daerah-daerah itu ada perwakilan untuk mereka bisa berkomunikasi atau langsung gimana Pak? Kalau kepanjangan tangan Kementerian Perdagangan di daerah, ya walaupun masih otonomi daerah, udah otonomi daerah ya, tetap kita koordinasi dengan dinas yang membidangi perdagangan. Kan itu ada di seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota ada pasti. Kalau yang memang spesifik untuk ekspor, kita punya kepanjangan tangan baru di 2 titik sih Pak, di Surabaya sama di Makassar. Namanya Export Center Surabaya, yang kedua Export Center Makassar. Tugasnya adalah memberikan pendampingan, konsultasi terkait dengan ekspor. Itu bisa datang kapanpun. Datang kapanpun. Jadi teman-teman eksportir, calon eksportir bisa ke sana, bisa mendapatkan konsultasi lah, konsultasi terkait dengan terkait dengan produk, bisa jadi terkait dengan produk. Kalau produknya udah comply ya dengan regulasi, itu bisa tanya pasarnya di mana, ya itu bisa juga. Mereka juga bisa melakukan koordinasi dengan perwakilan perdagangan di sana juga untuk ekspor. Sebetulnya yang paling basic ya, saya yang paling fundamental buat sektor pertanian itu penguatan di dalam negeri juga penting. Penguatan di dalam negeri penting. Artinya yang tadi saya bilang tuh, kapabilitas, knowledge ya. Knowledge untuk ekspor juga perlu dipelajari Pak. Perlu dipelajari secara khusus ya. Perlu mendedikasikan waktunya untuk belajar. Dan ada tuh di Kementerian Perdagangan juga Pak program, ya ada yang gratis, ada yang berbayar, ada yang gratis juga. Jadi program namanya Export Coaching Program. Dia fokus pada prosedur ya, pada prosedur ekspor. Itu ada Export Coaching Program di Pusat Pelatihan Ekspor Jasa Perdagangan. Itu ada di Grogol. Mungkin di websitenya juga ada, namanya PPIJP gitu. PPIJP, nanti di search saja. Di situ ada info terkait dengan Export Coaching Program. Ini program-program untuk coaching calon ya. Biasanya calon eksportir supaya tahu prosedur ekspor. Jadi itu sektornya, kalau itu sektornya multi ya, apapun sektornya. Kalau tadi yang next kan sektornya khusus untuk perkebunan. Kemudian yang penting juga ya buat teman-teman calon eksportir di sektor ini dan sektor lainnya sebetulnya, keterlibatan dalam komunitas Pak. Komunitas ekspor ya, bergaul lah istilahnya ya, bergaul, memperluas jaringan ya, memperluas jaringan. Itu secara tidak langsung ada transfer knowledge juga kan, transfer knowledge-nya produk, knowledge-nya pasar ya, dan lain sebagainya. Community ya, community. Sekarang kan power of community luar biasa ya. Yang kedua, yang selanjutnya yang penting juga terkait dengan tadi, makanya kan saya point out terkait dengan daya saing ya. Daya saing itu penting Pak, daya saing itu penting. Tapi sebetulnya daya saing itu bisa diciptakan dengan banyak cara, dan bisa dihasilkan dengan kita melakukan sesuatu. Jadi daya saing itu tercipta secara natural nanti. Kayak misalkan kemarin di program kerjasama Kemendak dan juga Kemenkumham, khususnya DJKI, Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham, mencanangkan tahun indikasi geografis tahun ini ya, tahun 2024 sebagai tahun indikasi geografis.
GI ini atau indikasi geografis ini akan memberikan dua efek, Pak. Marketing effect sama agglomeration effect. Yang mungkin saya yang ini ya, yang agglomeration effect ini akan menciptakan industri atau ekosistem bisnis yang efisien, karena di situ akan menggunakan produksi dari kearifan lokal. Itu sangat dihargai, artinya tadi ya, efisiensi terjadi tapi dihargai lebih. Iya, lebih tinggi. Dihargai daya saing dapat, tapi dapat harga premium. Iya, betul. Nah, ini hal-hal ini yang yang menurut saya potensi buat di sektor ini gitu ya. Karena sektor pertanian itu kombinasi sektor pertanian dan GI itu sangat terkait. Betul. Indikasi geografis itu terkait dengan hara di sana, ya, iklim di sana, dan juga faktor manusia. Kombinasi dari itu. Ini pertanian banget. Walaupun memang ada juga di sektor kreatif juga ada juga yang punya keras atribut seperti ini. Tapi kayaknya bias tuh agriculture sih menurut saya. Iya. Jadi teman-teman itu bisa bisa memanfaatkan hal-hal seperti ini. Paling tidak kalau misalkan ya enggak bisa akses logo indikasi geografis, paling tidak teman-teman calon eksportir juga ya aware terkait dengan power dari storytelling. Kita bisa aja di dalam storytelling barang kita atau produksi kita menekankan value tadi ya. Ya, ini dari petani kecil, oh ini ada pemberdayaan masyarakat, oh ini sudah menggunakan pupuk organik, misalkan kimia. Kayak gitu harus diceritakan ya, harus dinarasikan dalam produk. Dulu kita juga punya program untuk itu, Pak, untuk bikin company profile yang sekaligus bisa menceritakan nilai produk, kan bukan harga aja ya, nilai di belakang produksi bisa. Sekarang juga masih jalan. Kita ada namanya program penyusunan sustainability report, kerjasama dengan Universitas Parahyangan di Bandung. Nah ini sama sih semangatnya supaya teman-teman calon eksportir tidak bicara hanya cost of production plus margin ya. Ada nilainya gitu, ada nilai. Oh ini gimana sih diproduksinya, sama siapa sih diproduksinya, oh ini impactnya ke sosial kayak gimana sih. Tapi pertanian kayaknya sih sangat relevan ya untuk bisa gitu. Tapi kalau indikasi geografis kan sangat terkait dengan pemerintah daerahnya tuh, Pak. Kan yang kalau yang saya tahu ya, IG itu yang mendaftarkan adalah pemerintah daerah ya. Bukan yang mendaftar itu MPIG, Pak. Iya, masyarakat. P-nya saya lupa, IG masyarakat. P-nya? Masyarakat ini ya, pokoknya inilah. Pokoknya petaninya atau pelaku usahanya. Si Pemda itu hanya memberikan endorsement aja. Oh, endorsement aja ya. Ya, jadi surat lampiran. Jadi bukan dia yang mendaftar. Oh, iya, kayak seperti kan kalau sering kan dapat informasi kayak kopi kita mani kan sudah ada IG kita mani ya, bagaimana seperti itu, kan IG kopi gayo gitu kan. Terus kemudian kalau yang saya tahu banyak itu kan yang di kopi, karena kopi kan memang banyak varian gitu ya. Kemarin juga sama teh juga. Mungkin 40% IG yang di Indonesia yang udah terdaftar, bayangkan kopi sih, Pak. Iya. Ya, ada Java Preangernya, terus ada kita mani, terus ada. Ini yang disebut-sebut nanti bisa ini jadi sponsor. Ada ya memang dari sisi nilai gitu ya, nilai memang akan terangkat gitu dengan adanya IG seperti itu. Itu udah terbukti, Pak, di Cina dan juga di Cina dan Uni Eropa. Bahkan sama Cina dan Uni Eropa itu mereka sudah punya mutual recognition untuk perlindungan IG. Jadi tidak hanya semata-mata untuk proteksi, tapi pengakuan kualitas. Iya.
pengakuan kualitas. Oh, misalkan keju Eropa misalnya dari Malaysia dijual misalkan ke pasar Cina, karena diakuin oleh IG-nya Cina, itu udah namanya kualitasnya udah bagus. Seperti sebuah jaminan Betul, jaminan. Jadi kita juga kalau misalkan nanti suatu saat punya MRE gitu ya dengan negara lain, itu bisa membantu juga. Kita masih di tahap awal sih terkait dengan IG. Oke, siap. Pak, satu lagi ya terakhir Pak, ya, untuk closing statementnya, pesan dari Bapak gitu ya, untuk pelaku usaha di pertanian gitu, supaya ya salah satu untuk meningkatkan devisa adalah ekspor gitu ya. Seperti apa Pak gitu untuk teman-teman sahabat Sinar Tani yang mau ekspor gitu, yang atau mau melirik atau mau mencoba gitu Pak? Kalau dari sisi pasar sih udah pasti ada demand. Kalau saya yakin sih, karena kan itu basic needs sih, apa kebutuhan dasar. Yang penting itu adalah peningkatan kapabilitas diri sendiri, Pak. Iya. Peningkatan kapabilitas diri sendiri. Pertama yang paling dasar itu adalah peningkatan kualitas produk. Peningkatan kualitas produk itu nggak bisa bohong lah, ya. Istilahnya kualitas nggak bisa membohongi harga gitu atau membohongi pasar. Nah, itu juga karena di dagang itu kan jualan trust, Pak. Oh iya. Kalau mau jualan sekali aja silakan ya. Tapi kalau mau jualan terus-terusan, quality dan transparansi harus kuat. Jadi kapabilitas dalam dalam memproduksi itu penting. Yang kedua tadi terkait dengan community juga atau networking lah. Networking itu penting juga. Networking dengan pelaku usaha, jadi horizontal. Networking dengan horizontal dengan teman-teman sendiri. Kemudian networking dengan pemerintah. Maksudnya networking pemerintah itu terlibat dalam program-program pemerintah, ikut program-program pemerintah. Karena banyak sebetulnya program-program pemerintah yang sifatnya free ya, free, gratis gitu. Banyak di Kementerian Perdagangan, banyak ada yang tadi 3 pilar. Kalau Kementerian Perdagangan mencakup 3 hal tadi ya, eksportirnya, knowledge-nya, kemudian sertifikasinya, pengembangan produknya, sama market entry. Semua informasi ini terbuka untuk publik. Jadi itu bisa diakses di website Kementerian Perdagangan,